Pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, dari EJC Studio Jalan Tanjung Anom, Surabaya, bersama kami dalam acara Call Open God. Bersama kami pada saat ini dan narasumber kita, Ibu Soneta Joyce dan Bapak Rudolf Moderkai. Selamat malam, Ibu dan Bapak. Selamat malam Bu Rini, selamat malam pemirsa semua. Selamat malam Bu Rini dan selamat malam pemirsa. Terima kasih. Kita dalam waktu 1 jam ke depan akan berbincang-bincang mengenai serba-serbi kehidupan rumah tangga dan mendidik anak. Dari EJC Studio di channel EJC Voice of Seven dalam acara Call Open God. Kita akan mengikuti tayangan berikut ini. Baiklah pemirsa sekalian yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Sebelum kita berbincang-bincang bersama dua narasumber kita pada malam hari ini, kita akan mengawalinya dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami naikkan puji syukur dan terima kasih kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena kebaikan Tuhan sajalah kami boleh dipertemukan dalam acara yang sangat indah untuk boleh kami memperbarui hubungan kami dalam rumah tangga masing-masing kami. Kami yakin dan percaya Tuhan berkenan dengan acara yang kami bawakan ini, sehingga Tuhan acara ini boleh menjadi kepujian bagi nama Tuhan, juga menjadi berkat bagi kami yang mendengarkannya. Berkati narasumber kami Bapak Rudolf dan Ibu Soneta, agar kiranya hikmat bijaksana dari surga boleh Tuhan curahkan atas mereka. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami sepanjang acara yang kami lalui ini. Berkat Tuhan menjadi bagian kami dari sekarang hingga selama-lamanya. Mohon ampun dosa kami yang begitu banyak. Doa ini kami sembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik Bapak Rudolf dan Ibu Soneta, kita akan segera memulai perbincangan kita pada malam hari ini. Dan malam ini kita mengambil judul Bahaya Saling Serang dalam Rumah Tangga. Wah, ini satu misteri ya. Buat pemirsa mungkin bertanya-tanya, emangnya dalam rumah tangga ada peperangan ya sehingga harus saling menyerang seperti itu mungkin ya. Jadi untuk itu segera kita mulaikan acara kita. Saya serahkan kepada Ibu Soneta dan Bapak Rudolf. Ya, terima kasih Bu Rini. Shalom pemirsa semuanya. Kembali kita bertemu di acara Call Open God ya. Acara di mana kita sama-sama akan belajar dari satu buku yang begitu indah, satu buku yang berjudul Call Open God. Nah, saya coba sharing ya. Oke.
Nah, buku ini adalah buku yang kami temukan pada saat kami mengunjungi salah satu uh, wellness center, ya, wellness center di mana di sana banyak orang sakit yang datang, tidak hanya sakit secara fisik, tetapi juga sakit dari secara mentalitas, secara pikiran gitu ya, dan juga hubungan dan lain sebagainya. Jadi buku ini adalah buku yang menceritakan kisah-kisah indah, di mana setiap orang mengalami hal-hal yang sederhana, tetapi kalau kita baca itu juga terjadi di dalam kehidupan kita gitu nyatanya. Dan Tuhan berkata, "Barang siapa percaya pada perkara-perkara kecil, maka juga percaya pada perkara-perkara besar." Dan nyatanya pengalaman kita bersama Yesus itu Tuhan berikan, Tuhan tunjukkan, dan Tuhan tuntun melalui perkara-perkara kecil keseharian kita yang kita alami di rumah dan bagaimana kita memenangkannya gitu ya. Dan hari ini judul kita adalah bahaya saling serang dalam rumah tangga. Nah, sepertinya terkesan serem gitu ya, tapi tanpa kita sadari nyatanya kalau kita ingat-ingat, sepertinya ini adalah hal yang punya potensi untuk kita lakukan gitu ya terhadap pasangan kita gitu ya tanpa kita sadari. Contohnya seperti apa? Yuk kita baca sama-sama ya. Kisah dari si penulis buku dengan apa yang dia alami dengan suaminya dan apa yang dia pelajari dari pengalaman ini. Ceritanya bermula di mana mereka sama-sama sedang sarapan di wellness center mereka, ya, namanya Seironam Simteo. Ya, saat itu sudah lewat sedikit dari jam 8 pagi dan suami dan saya sedang sarapan di Seironam Simteo di wellness center mereka. Di saat kami makan, suami saya menelpon diakon yang akan diajak belajar Alkitab. Oke, kita bertemu jam 9 pagi ini. Aku akan menunggu di depan apartemenmu. Begitu ya, kata suaminya di telepon. Dan ketika kami selesai makan, seorang pasien meminta suami saya untuk konseling, sehingga suaminya harus meninggalkan kunci mobil kepada saya dan pergi ke atas untuk berbicara dengan pasien. Gitu ya. Nah, sementara itu seorang perawat yang sedang sarapan di seberang meja saya, tiba-tiba meminta saya, si istri, untuk segera memberikan tumpangan ke jalan utama di mana dia bisa naik bus. Saya memberitahu suami saya bahwa saya akan mengambil mobil dan memberinya tumpangan. Jadi dikasih tahu ya suaminya bahwa saya mau pergi sebentar nih, mau antar teman kita seorang perawat ya. Nah, saat kembali ke Simteo, kembali ke wellness center mereka, di mana wellness centernya dengan rumah mereka itu hanya bersebelahan. Tetapi bukannya masuk ke Simteo, sang istri langsung masuk ke rumahnya ya. Saya ingin segera sampai di rumah dan segera menyikat gigi. Masalahnya, nah ini ceritanya. Setelah saya menggosok gigi, saya benar-benar lupa harus mengembalikan kunci mobil kepada suami saya. Saya mulai menyedot debu dan kemudian membersihkan rumah. Suara penyedot debu sangat keras sehingga saya sama sekali tidak menyadari adanya suara apapun. Saya tidak bisa mendengar ledakan bom, apalagi telepon berdering. Saat saya mondar-mandir membersihkan lantai di ruang tamu, pintu tiba-tiba tersentak terbuka. Saat saya melihat suami saya masuk dengan wajah marah, saya terkejut dan akhirnya saya tersadar. Saya segera melihat jam dan itu sudah lewat jam 9 pagi. Oh tidak, sungguh kacau. Apa yang harus saya lakukan? Seluruh tubuh saya terasa seperti menyusut karena ketegangan. Benar saja. Suaminya mulai berbicara, bukankah kamu seharusnya mengembalikan kunci mobil setelah menggunakannya? Kamu bahkan tidak mengangkat telepon saat kamu tahu aku ada janji jam 9 pagi. Wah, suaminya menyampaikan apa yang ia rasakannya. Aku bahkan tidak bisa bernapas dengan benar karena celaannya. Oh maaf, aku sangat menyesal, kata istrinya. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya sangat menyesal dan bahkan tidak sanggup menatapnya langsung. Namun, bahkan dalam situasi seperti ini, sifat berdosa saya menggeliat dalam pikiran saya. Saya ingin membalasnya berkata, "Hei, banyak hal bisa terjadi, oke? Kamu juga pernah membuat kesalahan sebelumnya?" Gitu ya, di dalam pikiran sang istri. Pada saat itu, wajahnya tampak seperti
berhenti berusaha menahan amarahnya. Suaminya ya, kemudian Tuhan berbicara kepada saya, tetap tenang. Suamimu pun diam-diam sedang meneriakkan, memanggil nama Yesus agar bisa mengendalikan pikirannya saat ini. Saya menyadari bahwa dia juga berjuang keras untuk menghadapi kesalahan saya. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh dalam pikiran saya untuk mengubah ekspresi kesal menjadi wajah tersenyum. Tuhan, tolong bantu dia menekan amarahnya. Beri dia kekuatan untuk berubah dan mendapatkan kedamaian. Doa istrinya ya. Peristiwa itu hanya berlangsung 1 atau 2 menit, tapi bagiku terasa lama sekali. Akhirnya raut wajahnya melembut. Dia sepertinya berhasil mengendalikan pikirannya. Dia tidak lagi mengkritik atau mencela saya. Dia pergi dengan damai ke pertemuan pendalaman Alkitab. Dari peristiwa itu saya mendapatkan pelajaran tentang betapa menegangkannya menunggu orang lain mendapatkan kembali ketenangannya dan menjadi sabar. Bahkan momen singkat 1 hingga 2 menit terasa seperti keabadian. Saya lebih berterima kasih atas toleransi singkat suami saya daripada 100 kata yang dia ucapkan untuk memberitahu betapa dia mencintai. Sekali lagi, saya belajar bahwa cinta adalah tentang bertoleransi dengan hal-hal yang tidak dapat ditoleransi. Saya juga menyadari bahwa tidak mungkin bagi saya dan suami merasa aman, bahkan untuk sesaat yang paling singkat pun, jika tidak ada Tuhan di antara kami. Ayat kita dari cerita ini terdapat di 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Pelajaran dari bahaya saling serang dalam rumah tangga. Nah, itu cerita kita pada hari ini. Wah, ini cerita yang saya rasa kami pun pernah mengalaminya ya beberapa kali ya. Ya Pak Rudolf ya. Cerita yang sangat lekat dalam keseharian kita. Sederhana tapi nyatanya butuh effort luar biasa untuk bisa menang dari kejadian seperti ini. Betul ya Pak Rudolf ya? Betul sekali ya. Jadi ini hal-hal kecil tapi kita semua mengalaminya gitu ya. Dan kita bisa belajar di sini, kita bisa melihat bentuk dari roh membalas ya. Makanya Yesus juga Rasul Paulus menuliskan jangan membalas ya. Balaslah kejahatan dengan kebaikan gitu ya. Jadi inilah yang harus kita waspadai ya, katanya tadi waspada ya, karena singa mengaum-ngaum, artinya singa ini kan si setan itu ya, dia akan memasukkan sifatnya ya, membalas. Sifat membalas itu dari setan dan dia berusaha untuk memasukkan ke dalam pikiran dari si ibu tadi untuk mau ketika suaminya memberitahu kesalahannya, nah setan langsung masuk kasih balas. Nah, yang menarik adalah dari cerita tadi, ketika terjadi pertentangan dalam pikiran itu antara roh setan yang untuk mengatakan balas, yang dilakukan oleh ibu itu bisa menjadi pelajaran buat kita semua nih Bu Sunita, yaitu berdoa ya. Jadi yang dilakukan adalah berdoa ya. Nah, berdoa itu bukan hanya ketika mau makan aja baru berdoa, atau ketika nyari kerjaan, atau Tuhan tolong berkat gitu ya. Kebutuhan terbesar kita dalam berdoa adalah itu tadi, seperti yang ibu itu alami, yaitu bebas dari godaan sifat setan, roh membalas tadi ya. Itu bagus sekali pelajaran Ibu Sunita. Ya, makanya memang pelajaran buku itu memanggil call upon God, memanggil nama Tuhan gitu ya. Jadi benar ya, kadang-kadang kita suka lupa, kita berpikir kita memanggil nama Tuhan itu pada saat secara formal, kita duduk berdoa gitu ya. Pada saat kita membutuhkan sesuatu, quote unquote, dalam arti sesuatu yang susah-susah gitu ya, yang besar-besar, kayak mau ujian Tuhan misalkan, mau
tolong jaga anak saya begitu ya. Tapi nyatanya Tuhan mau kita memiliki hubungan yang jauh lebih dekat lagi. Tuhan mau kita punya koneksi kepada Tuhan tidak pada di saat-saat tertentu, tapi setiap saat gitu ya. Dan setiap saatnya seperti apa ya? Seperti ini. Pada saat kita berhubungan bahkan sama orang-orang terdekat kita ya. Dengan pasangan kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita gitu ya. Yang mana kita harus ingat gitu ya. Bahwa sesungguhnya mereka dihadirkan ada sebagai alat Tuhan untuk mengubah karakter kita gitu ya. Bahwa tugas kita semua, PR kita semua di dunia ini adalah untuk makin hari semakin menjadi seperti Yesus, hanya itu gitu ya. Pekerjaan kita, kegiatan kita di pelayanan, kegiatan kita di rumah, itu hanyalah ladang-ladang tempat di mana Tuhan ajar kita untuk bisa menjadi seperti Yesus gitu, menghadapi orang-orang yang berbeda dengan karakter yang berbeda-beda. Dan bagaimana kita menyikapinya, itu yang Tuhan sedang kerjakan. Apakah kita bisa merefleksikan Kristus di dalam kehidupan kita, memperkenalkan Kristus pada orang-orang yang bahkan menyakiti hati kita, gitu ya. Jadi itu tugas yang sebenarnya. Gampang atau susah? Susah ya, susah ya, gitu ya. Nah sekarang kita mau bahas nih, tekniknya gimana sih, nih Pak Rudolf, teknisnya gimana supaya kita bisa seperti itu, gitu. Ya, teknisnya adalah pertama kewaspadaan tadi ya yang ditulis dalam ayat 1 Petrus tadi. Waspadaan itu. Kadang-kadang kita lupa gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa itu dari dalam diri kita gitu ya. Sifat mau membalas itu gitu ya. Tetapi itu datangnya dari luar diri kita. Itu datangnya dari si jahat ya, roh membalas. Makanya dibilang roh membalas, artinya pikiran itu sebenarnya. Pikiran untuk membalas itu artinya itu datangnya dari luar gitu ya. Sementara pikirannya Yesus mengampuni gitu ya, karena Yesus sendiri bilang jikalau kamu ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, artinya nggak membalas kan, bahkan dikasih lagi gitu ya. Jadi kita bisa lihat di situ ada dua roh yang berbeda yang masuk ke dalam pikiran sang ibu gitu ya. Yang satu roh untuk membalas. Nah, membalasnya ini bentuknya macam-macam ya. Bisa aja akhirnya dengan ayo balas bisa aja misalkan jadi ya sudah kita pisah, kita cerai. Nah itu begitu ya, banyak pasangan begitu, ya udah kita pisah misalkan gitu. Kemudian ada juga yang seperti ibu tadi, wah mulai dikumpulin nih, salahnya suami apa nih, wah mulai kamu juga begitu, kamu juga begitu gitu ya. Kita sering ya seperti itu ya, karena kenapa, rohnya sama, itu bukan dari diri kita, itu dari si jahat ya, dia menggoda kita gitu ya. Atau bentuknya kalau dalam yang lain mungkin pukul-pukulan ya. Nah, udah pukul-pukulan berantem bisa juga seperti itu. Nah, yang perlu kita lakukan ya pertama adalah kewaspadaan. Bahwa ketika ada roh itu kita harus ingat godaan nih. Inilah yang namanya dosa sedang di depan pintu ya, menggoda kita. Nah, Tuhan bilang apa? Berkuasalah atasnya. Nah, kita gampang nggak berkuasa atas dosa? Nggak gampang ya, karena itu kekuatan setan tuh besar. Kita butuh kekuatan bantuan. Ya, setan tuh harus dilawan dengan Tuhan. Nggak bisa kita lawan sendiri. Makanya kita harus meminta bantuan dari Tuhan. Ya, itulah makanya kenapa kita butuh Roh Kudus ya. Makanya di saat seperti itu yang kita perlu lakukan adalah berdoa. Ya, berdoa, panggil nama Yesus gitu. Nah, Yesus akan menolong ya. Kalau minta mobil, nah Yesus mungkin tunda ya. Nanti dulu jawabannya. Kalau minta rumah, mungkin Yesus bilang nanti dulu, ditunda. Minta jodoh, bisa saja Yesus bilang nanti dulu. Tapi kalau minta bebas dari dosa itu, roh jahat itu, sifat jahat itu, pikiran jahat itu, pasti katanya ya, pasti dijawab katanya. Nah itu mungkin Bu Sunita. Ya. Oke. Ya betul ya. Iya. Luar biasa ya Bu Sunita, Pak Rudolf, ini satu pelajaran untuk kita supaya kita lebih rendah hati gitu ya dengan pasangan kita. Jadi saya terpikir nih, kalau ketika saya sama suami lagi ada masalah, mungkin lagi berantem sedikit, kadang-kadang ada perasaan, itu kan manusiawi sebenarnya. Kalau yang salah kadang-kadang nggak merasa salah, lalu yang benar juga wah berkuasa nih, pokoknya aku bener kok,
Jadi aku boleh nih aku marah. Nah kayak gitu tuh. Yang seperti itu gimana tuh Pak Rudolf, Bu Suneta mengatasinya supaya dalam rumah tangga itu tetap ya bisa ketemu lah gitu, titik temunya tuh akhirnya dapat gitu. Ya, ya, ini yang kita temukan sehari-hari ya Bu Rini ya seperti ini gitu, kayaknya berhak untuk marah gitu ya, karena Iya. memang kita benar gitu dan ini harus ditegur gitu ya. Ya, ya. Eh, bagaimana kita menyikapinya gitu. Satu hal yang mungkin bisa kita simpan di dalam pikiran kita adalah pada saat kita merasa layak untuk menegur orang lain, menunjuk orang lain, mengkritisi diri orang lain, coba untuk kembali kepada diri sendiri, begitu ya. Seberapa sempurnanya kita yang tidak pernah melakukan kesalahan terhadap Bapa kita di surga gitu ya, terhadap Tuhan. Kita nggak bandingin sama sesama manusia. Karena kalau kita membandingkan diri kita dengan sesama manusia, seringkali kita akan ngerasa diri kita lebih banyak baiknya dibandingkan orang lain gitu ya. Dan kita juga tahu bahwa yang menjadi teladan kita utama bukan siapapun orang di dunia ini. Bahkan pembicara hebat sekalipun bukan itu yang harus menjadi teladan kita. Teladan kita hanya Kristus gitu ya. Makanya ya firman Tuhan mengatakan pandanglah ke atas gitu ya. Pandanglah Yesus gitu setiap hari. Dan pada saat kita melihat pada kesempurnaan Yesus, kita akan melihat kita ini seperti apa, gitu. Kita ini seperti siapa, gitu ya. Dan pada saat kita tahu bahwa setiap detik pun kita masih seringkali melakukan hal-hal yang menyakiti hati Yesus, gitu ya. Dan Yesus tetap mau setiap hari memberikan kita hari yang baru, mau mengampuni segala dosa kita pada saat kita datang kepadanya dan bertobat. Maka siapalah kita gitu sampai kita tidak mau memberikan pengampunan yang sama, memberikan kita kasih yang sama, membuka pintu yang sama kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Begitu ya. Makanya kalau kita baca firman Tuhan berulang-ulang, yang seringkali disuruh mengalah adalah orang yang benar, bukan orang yang salah. Tapi orang yang sudah melakukan yang benar, seperti Yesus melakukan kebenaran selama di dunia ini, lihat dia yang paling banyak mengalah, gitu ya. Kalau bahasa sehari-hari bilang sing waras ngalah, gitu ya. Suka ada kalimat gitu. Artinya apa? Pada saat kita merasa benar, maka kita bisa melihat bahwa Tuhan memberikan kita satu kebijaksanaan yang adalah berkat dari Tuhan. Dan Tuhan mau kita pakai kebijaksanaan itu untuk menolong orang yang bersalah melihat keadaannya dengan kesabaran kita dan dia pun bisa bertobat gitu ya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk menobatkan orang banyak? Apakah dia memberikan hukuman? Apakah dia dengan mencela orang banyak? Enggak ya. Orang banyak dapat ditobatkan oleh Yesus dengan apa? Dengan kasih-Nya yang tidak pernah berhenti. Kasihlah yang menarik kasih. Seringkali yang mencetus pertengkaran adalah pada saat yang merasa benar menyudutkan yang salah, sehingga yang salah berada di sudut itu merasa terpancing emosinya gitu ya, sehingga akhirnya dia akan mengeluarkan hal-hal yang seharusnya dia nggak keluarkan. Bisa jadi kebohongan, bisa jadi emosi yang negatif gitu ya. Dan tanpa kita sadari, walaupun kita benar, kita memancing pasangan kita, pasangan kita ya, orang yang kita sayangin itu juga akhirnya melakukan dosa gitu, demi mempertahankan dirinya. Tapi sebaliknya seperti cerita tadi, bagaimana pada saat kita yang lebih sabar, yang benar dan memilih untuk lebih sabar, kemudian menjadi teladan buat yang salah, maka yang salah akan segera berdamai dengan dirinya, melihat kesalahannya dan bahkan menyanggupkan dia untuk meminta maaf atas kesalahannya. Begitu ya. Jadi ini pelajaran yang indah sekali, walaupun sulit, tetapi nyatanya dengan pertolongan Tuhan itu dapat dilakukan. Begitu ya, kita bisa baca cerita banyak sekali kisah tentang bagaimana kesabaran, bagaimana kasih tak bersyarat ini nyatanya menjadi solusi
untuk berbagai masalah, masalah berat sekalipun. Begitu ya Pak Rudolf ya. Dan iya menarik juga Bu Sunita bahwa kita ke surga nanti bukan hanya ditanya perbuatan baik apa yang sudah kita lakukan gitu ya. Tapi Tuhan Yesus juga tanya, Rudolf, di belakang punggungmu siapa orang-orang yang kamu sembunyikan kesalahannya? Karena sama seperti Yesus ya, di belakang Yesus kita semua di belakang Yesus ya. Kesalahan-kesalahan kita ditutupi oleh Yesus. Musa juga gitu. Waktu Musa mau Tuhan mau hukum bangsa Israel, Musa langsung tampil di tengah-tengah. Artinya dia jadi perantara gitu. Tuhan, jangan, kalau enggak saya juga dimusnahkan juga bersama mereka gitu. Artinya bangsa Israel itu di belakangnya Musa gitu. Ya, demikian juga kita. Ke surga nanti juga Yesus tanya, Rudolf, berapa orang di belakang punggungmu yang kamu tutupi kesalahannya? Nah, ini ya. Jadi kita bisa lihat ya, kalau rohnya Kristus adalah tentang roh bagaimana orang bersalah itu bisa masuk surga. Tapi kalau roh si jahat, bagaimana orang jahat itu bisa saya masukkan ke penjara. Nah, ini beda ya. Atau bagaimana orang itu saya hukum gitu ya. Kalau rohnya Kristus adalah bagaimana orang itu bisa masuk surga. Kalau rohnya si jahat, bagaimana orang itu bisa saya masukkan ke penjara gitu. Maksudnya, walaupun penjara itu memang diperlukan ya, tapi maksudnya intensinya itu bukan untuk kita menghukum orang gitu maksudnya ya. Jadi itulah yang kita butuhkan adalah roh Kristus itu gitu ya. Sehingga kita bisa memiliki pengampunan juga gitu. Mungkin itu Ibu Rini. Luar biasa ya, ini menarik sekali ini buat saya pribadi juga satu pembelajaran yang luar biasa, indah. Hanya saya terpikir begini, Bu Sunita, Pak Rudolf, pasca kita marah-marahan tadi nih kan, habis istilahnya belum saling mengampuni nih, taruhlah sudah saling mengampuni tapi setelah itu nggak langsung hangat lagi. Ada satu momen yang mungkin gengsi-gengsian, dia kok yang salah, dia dong yang negur duluan, enggak aku nggak mau, masa aku terus-terusannya ngalah. Nah yang begitu tuh gimana tuh, ada satu gengsi yang kita mau perang itu agak susah gitu. Jadi ada satu momen yang ada saat yang kita tuh ya, kalau ini mungkin perang dingin gitu ya, perang dingin nggak menyerang balik sih, tapi oke lah aku diem dulu deh, kayaknya lebih aman diem dulu nih kayaknya. Nah itu yang seperti itu wajar atau harus bagaimana tuh? Silakan Bu Sunita, Pak Rudolf. Ya, kembali ya. Kalau kita bicara kasih itu dimensinya banyak ya. Seperti tadi, kasih itu berbuat baik, tapi kasih itu juga mengampuni gitu ya. Nah, di dalam kasih itu juga ada unsur yang namanya kerendahan hati ya. Itu adalah contohnya adalah Yesus sendiri ya. Walaupun dia adalah Allah, tapi dia merendahkan dirinya bahkan sampai menjadi manusia, bahkan mati sampai di kayu salib. Itulah sifat kasih. Ada unsur yang namanya kerendahan hati ya. Jadi bukan, walaupun kita benar, kalau kita memiliki sifat Tuhan itu, yaitu kasih itu, kita akan mengalahkan sifat dari si jahat, yaitu ego. Karena ego kan yang bikin kita seperti itu kan, punya harga diri, harus kita menjadi sombong gitu. Itu kan adalah sifat dari si jahat ya. Dia membawa sifat yang namanya kesombongan, harga diri. Nah, makanya kita butuh sifatnya Yesus. Kasih itu yang membawa kerendahan hati gitu ya. Dan ketika terjadi ketegangan semacam itu, sangat baik untuk melakukan kebaikan-kebaikan kecil. Nggak perlu kebaikan-kebaikan besar, beli bunga gitu ya, bisa aja kalau mau beli bunga gitu ya. Tapi kita bisa dengan misalkan membuatkan air hangat kepada suami. Misalnya madu, dikasih air hangat, nih Pak, minum Pak. Itu kadang-kadang hal-hal kecil seperti itu langsung bikin suasana cair ya. Atau dipijit-pijit papanya, gimana Pak, capek seharian gitu ya, bisa gitu ya. Atau yang paling penting juga adalah berdoa bersama ya. Berdoa bersama itu akan membuat kedua belah pihak itu akan merasa langsung nyaman gitu ya. Atau hal-hal kecil lain lah gitu ya. Jadi banyak hal-hal kecil yang bisa dilakukan untuk suasana yang tegang itu bisa menjadi cair. Makanya kembali lagi, yang kita perlukan ketika ada pertegangan seperti itu ya, yang kita perlukan adalah bahwa kita membutuhkan sifat Yesus.
Karena hanya sifat Yesuslah yang bisa mempersatukan. Tapi kalau kita sama-sama pakai sifatnya si jahat, renggang itu, pisah gitu ya. Mungkin itu, Bu Rini atau Bu Sunita mau nambahkan? Ya, jadi saya teringat satu ayat yang firman Tuhan katakan, kalau kamu berbuat baik pada orang yang berbuat baik kepadamu, apa upahmu? Gitu ya. Jadi kita disuruh berbuat baik bukan pada saat pasangan kita berbuat baik sama kita. Wajar kalau kita berbuat baik sama dia. Tapi Tuhan selalu meminta kita extra miles gitu ya. Melakukan perbuatan baik pada orang yang memang tidak layak untuk mendapatkan perbuatan baik. Nah, itu yang sedang kita mau lakukan. Dan secara khusus pasangan kita tahu kita mencintai satu sama yang lain. Betul ya? Kalau sama orang lain mungkin lebih sulit gitu ya. Karena kita nggak punya janji di depan altar bahwa kita akan selalu saling mencintai walau di dalam masa sedih maupun masa susah gitu ya. Jadi sebenarnya latihan memaafkan orang yang tidak layak itu dimulai dari dalam rumah gitu ya. Walaupun kita tahu, kalau ingat kata-katanya yang kemarin dia ucapkan kepada saya, gitu ya, itu benar-benar kayaknya nggak ridho gitu, nggak rela gitu ya. Kita yang duluan ambil langkah gitu ya. Tapi ya mari kita percaya bahwa setiap nasihat yang Tuhan tuliskan di Alkitab itu bukan quote unquote membuat kita menjadi orang suci gitu, semata-mata membuat kita menjadi orang suci. Tapi nyatanya banyak sekali penelitian mengungkapkan hal-hal yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Memaafkan, panjang sabar, lemah lembut, itu nyatanya lebih banyak keuntungannya buat kita. Supaya apa? Supaya kita lebih berdamai dengan diri kita. Kita bisa berbahagia dan kita bisa menikmati hari ini. Kalau kita masih terus ingat yang kemarin diucapkan oleh pasangan kita dan kita terus penuh dengan kemarahan di dalam pikiran kita, secara jangka panjang itu penelitian mengungkapkan itu akan membuat kita sakit seperti orang yang sedang sakit fisik, stres. Kita akan pusing-pusing, kita nggak bisa tidur, dan akhirnya yang menderita siapa? Seluruh keluarga, gitu ya. Dan Tuhan nggak mau itu terjadi sama kita, makanya dinasihatkan adalah kalau kasih tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, gitu ya. Kalau berbuat baik sama orang yang baik padamu itu biasa. Tuhan mau kita berjalan extra miles. Berjalanlah bersama. Kalau orang memintamu untuk berjalan 1 mil, berjalanlah bersamanya 2 mil, gitu ya. Jadi dan hal yang lain yang perlu kita ingat adalah pada saat kita berdoa bukan hanya untuk meminta Tuhan mengubah hati suami kita atau istri kita, pasangan kita. Tapi yang lebih baik, yang lebih harus kita doakan adalah minta Tuhan untuk ubah hati kita, melembutkan hati kita. Dan pada saat Tuhan bekerja di dalam hati kita, walaupun dia belum sepenuhnya memenangkan pasangan kita, pada saat Tuhan tuntun kita untuk melakukan first move gitu ya, langkah pertama. Kayak tadi saya bilang, menegur dulu, halo, sudah makan? Halo, sudah minum atau bikinin minuman, atau kita tetap memasakkan makanan buatnya. Walaupun mungkin hati masih setengah hati gitu untuk memaafkan, tapi kita tetap sodorkan dia makanan seperti biasa pada saat kita tidak sedang perang dingin. Lihatlah bagaimana Tuhan memberkati usaha kecil kita itu untuk menjadi berkat besar yang akan menyatukan hati kembali antara suami dan istri. Begitu. Jadi first move bagi kita yang duluan lebih sadar, duluan yang lebih waspada, lakukan langkah pertama. Dan Tuhan akan memberkatinya berlimpah-limpah. Kita hanya melakukan satu langkah kecil, Tuhan memberkatinya untuk menjadi solusi, untuk menjadi berkat dan kebahagiaan bagi keluarga kita. Dan itu gitu. Tuhan lakukan ya Bu Sunita ya. Waktu Adam dan Hawa berdosa, yang bergerak duluan adalah Tuhan. Padahal kan Tuhan nggak salah ya. Tuhan benar. Yang salah tuh Adam dan Hawa gitu ya. Tapi yang datang duluan Tuhan gitu. Jadi ilmu dari Tuhan itu adalah bahwa yang benar yang duluan bergerak. Nah, kalau ilmunya si jahat kan dia dong yang harus datang ke saya. Orang saya yang benar, dia yang salah dong yang harus datang pada saya. Tetapi melalui pelajaran di Taman Eden, melalui apa yang Yesus lakukan, justru yang benarlah yang harus mengambil inisiatif terlebih dahulu.
Nah, mungkin itu yang akan membuat yang tegang itu menjadi cair ya, Bu Sunita ya. Amin. Begitu Bu Rini kira-kira. Amin. Jadi satu apa namanya ya. Wah, ini luar biasa bagi saya, ini pembelajaran yang sangat baik, menolong mungkin teman-teman juga di sana ya yang rumah tangganya sekarang nih lagi perang dingin. Wah, itu udah dapat satu solusi yang terbaik bahwa memang eh, kehidupan Yesus atau pribadi Yesus itu yang harus kita hidupkan dalam rumah tangga kita. Dan mungkin melalui anak juga bisa ya, Pak Rudolf, Bu Sunita ya. Saya kadang-kadang nih saya jadi cenderung kecurhat nih kalau apa namanya ngomongin rumah tangga ini ya. Kadang-kadang gini, kalau lagi diem-dieman, anak nih yang dijadiin tameng. Kamu deh yang ngomong sama papamu, atau kamu deh yang ke mamamu, seperti itu. Jadi itu bener nggak kayak gitu tuh, Pak Rudolf? Kita padahal yang bermasalah kita nih suami istri, tapi kita minta tolong ke anak nih yang kira-kira kompeten gitu untuk mencairkan suasana. Boleh begitu atau nggak boleh? Anak nggak usah dilibatin gitu. Gimana secara psikologi? Sebenarnya dengan melibatkan anak terlibat dalam konflik orang tua ya, itu sebenarnya ini mohon maaf jadi apa ya, kita jadinya tidak bisa memberi contoh kepada anak bagaimana mengampuni itu gitu, atau bagaimana menghandle perselisihan gitu ya, atau pertegangan hubungan gitu. Jadi sebisa mungkin sebenarnya melibatkan anak itu dihindari gitu. Ketika kita memang ada sesuatu yang harus disampaikan, sementara hubungan sedang tegang, ya kembali ya. Makanya caranya Tuhan adalah kita berdoa, ya. Karena Tuhan itu juga bekerja di dalam diri pasangan kita. Ketika pasangan kita melakukan kesalahan, ya, sebagaimana Tuhan bekerja dalam pikiran kita, Tuhan juga bekerja dalam pikiran dari pasangan kita gitu. Dan kembali kita harus meminta kasih Allah itu. Itulah kebutuhan kita. Kita membutuhkan kasih Allah. Karena kasih Allah tadi membawa yang namanya pengampunan, kasih Allah membawa yang namanya kerendahan hati, ya. Dan itu sangat dibutuhkan dalam perselisihan ya. Dan kasih Allah itu fokusnya ke orang lain, bukan ke diri gitu. Jadi fokusnya adalah bagaimana dia bisa masuk surga gitu ya. Bukan fokusnya biar saya hukum dia, saya puas gitu, bukan ya. Jadi yang kita butuhkan adalah kasih Allah. Dan kembali ketika kita merasa diri kita benar, biarlah kita belajar dari Yesus ya, yang benar yang duluan ya. Yang benar yang duluan. Makanya dibilang mencari yang hilang gitu ya. Kalau kalau ilmu dunia yang benar bilang kamu yang datang sama saya, ya kita nggak akan mencari yang hilang gitu ya, yang hilang yang datang gitu ya. Tapi ilmu Yesus adalah mencari yang hilang. Artinya kita yang benar, kita cari yang hilang, yaitu kita mau suami kita juga ditemukan kembali gitu ya oleh Yesus. Mungkin Bu Sinita mau tambahkan? Ya, betul ya. Jadi ya memang kebetulan banget di counseling center kami sekarang sejak pandemi yang datang konseling itu kebanyakan anak-anak muda. Ya, dari yang tadinya 25 tahun, 26 tahun, sekarang makin muda, bahkan 18 tahun, bahkan 15 tahun. Gitu. Dan pada saat kita ngobrol-ngobrol sama mereka, sedih sekali mendengar ada beberapa kasus di mana ketidaknyamanan hati mereka, kecemasan-kecemasan yang mereka miliki, gangguan-gangguan pikiran dan perasaan yang mereka rasakan di saat-saat ini adalah akibat menyaksikan kedua orang tuanya yang bertengkar, tidak akur, gitu ya. Ada yang bahkan sudah menjadi anak korban perceraian, ada juga anak-anak yang memang akhirnya dijadikan tameng buat kedua orang tuanya. Salah satu klien kami, saya juga mendengarnya juga cukup sedih ya. Dia bilang, papa mama saya dari kami kecil sampai besar selalu bertengkar di hadapan kami. Dan dia bilang hal yang paling sedih yang dia rasakan adalah pada saat ayahnya mengadu kepada dia, dan kemudian ibunya secara terpisah pun mengadu kepada dia. Dia bilang itu membuat saya menangis, saya menyayangi keduanya, dan saya sedih gitu. Dari yang tadinya dia tidak tahu apa yang terjadi, sekarang dia jadi tahu, dan itu menyakiti hatinya pada saat kedua orang yang dia sayangi saling menyakiti satu dengan yang lain. Dan yang berikutnya adalah yang membuat dia semakin sedih dan terpuruk adalah bebannya seolah-olah dilimpahkan kepada dia.
Karena orang tuanya tidak bisa bertemu, dilimpahkan kepada dia dengan usianya yang sangat amat muda. Dia harus menjadi penengah bagi orang tuanya. Ya, saat dimana tidak seharusnya dia belajar itu dari role model terdekatnya itu orang tua. Yang harusnya dia pelajari dari orang tuanya adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang memungkinkan dia bertumbuh menjadi individu yang positif, cerdas, yang tahu bagaimana menempatkan dirinya di lingkungan sosialnya. Tetapi pada saat orang tua melibatkan anak-anak dalam situasi dan pergumulan mereka, maka anak-anak kita nyatanya akan terhambat dalam pemahamannya tentang bagaimana bersikap sebagai manusia yang seutuhnya. Begitu. Jadi memang sebisa mungkin anak-anak tidak perlu tahu apa yang terjadi antara kita. Biarlah mereka hanya melihat kasih Kristus di dalam kedua orang tuanya. Mungkin begitu. Mungkin saya nambahkan juga Bu Sunita, ada satu kutipan menarik ya. Dikatakan biarlah istri menjadi kuburan suami, suami menjadi kuburan istri. Artinya apa? Kesalahan-kesalahan suami atau istri itu cukup dipendam, dikubur. Artinya jangan ada lagi yang tahu, termasuk anak gitu ya. Makanya dibilang suami menjadi kuburan istri, istri menjadi kuburan bagi suami. Mungkin itu tambahannya Bu Sunita. Baik, jadi begitu berbahaya ya, begitu apa namanya ya, kredit kalau anak sampai tahu masalah orang tua yang artinya sebenarnya mungkin kecil, tapi ketika rasa itu diperbesar dengan apa namanya kondisi yang saling menyalahkan, saling menyudutkan satu dengan yang lain, kemudian anak dijadikan tameng, dijadikan tempat limpahan amarah, dampaknya sangat-sangat berbahaya kepada anak. Jadi bagi saya hari ini sangat luar biasa, kita mendapatkan satu pembekalan yang sangat-sangat baik untuk rumah tangga kita. Mungkin ya selama ini kita tanpa kita sadari ada beberapa hal yang miss antara suami dengan istri, kemudian orang tua kepada anak. Nah, malam inilah jawabannya. Jadi saya ingin berterima kasih kepada Ibu Suneta. Beliau adalah konselor Smile Center di Jakarta, dan Pak Rudolf adalah founder Bread of Life Homeschooling Community. Jadi ini akan kita terus gali, Bapak dan Ibu, saudara-saudara juga pemirsa sekalian di rumah dimanapun berada. Jangan pernah lewatkan acara ini setiap hari Selasa jam 6 sore ya. Mungkin nanti kita akan kembali dengan topik yang luar biasa yang lainnya. Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir dari saya. Ketika kita dalam masalah ini, suami dan istri dalam masalah, kemudian tadi kalau melibatkan anak kan jelas salah jawabannya. Nah, ada kalanya kita mengadu kepada orang tua. Nah, entah orang tua dari suami, entah itu orang tua dari istri, atau bahkan sudah berani nih istri mengadu kepada mertua, suami mengadu kepada mertua. Wah, ini harus bagaimana, Bu Suneta, Pak Rudolf? Apakah ini satu langkah yang benar ketika kita mungkin suami dan istri ini nggak nemu jalan keluarnya, saling gengsi tadi itu? Wah, saya mau melibatkan orang lain yang kira-kira bisa mencairkan suasana nih. Apakah boleh seperti itu kita melibatkan orang tua? Apa terlalu jauh kira-kira langkahnya seperti itu? Ya, baik Bu Rini. Sebenarnya kalau kami coba teliti-teliti ya, kebanyakan kasus-kasus rumah tangga itu sebenarnya berawal dari hal-hal kecil sebenarnya. Cuma hal-hal kecil ini karena roh membalas itu, jadi misalnya si suami misalnya tersakiti oleh istrinya. Nah, nanti di kesempatan yang lain, karena dia memilih roh membalas, di kesempatan yang lain, di peristiwa yang lain, si suami akan bersikap dengan roh membalas. Akhirnya si istri jadi sakit hati lagi gitu, walaupun bukan case yang sama gitu. Nah, si istri juga begitu, nanti dia balas lagi. Akhirnya membesarlah masalah itu. Akhirnya sampai pada kesimpulan kita sudah tidak cocok lagi. Padahal sebenarnya masalahnya itu kalau dirunut-runut sebenarnya itu masalah kecil. Ya mirip lah ya, mungkin seperti kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu sebenarnya kalau diteliti itu mulai dari api-api kecil sebenarnya. Sampai dia membesar.
Nah, makanya Yesus bilang, kalau kamu marah jangan sampai matahari terbenam. Artinya apa? Jangan di-entertain itu, roh membalas itu atau marah itu. Karena semakin lama kita pelihara api itu, dia akan membesar seperti kebakaran hutan gitu. Jadi sebenarnya hampir semua masalah rumah tangga itu sebenarnya masalah sepele awal-awalnya. Cuma karena roh membalas itu jadi besar gitu ya. Kita bisa juga lihat di kejadian-kejadian di berita-berita ya, sampai terjadi pembunuhan. Pas ditanya, kenapa kamu membunuh dia? Awalnya gara-gara dia ngejek saya, Pak. Loh, awalnya cuma ejek-ejekan, tapi akhirnya apa? Terjadi pembunuhan gitu ya. Sama, mirip semua. Itu karena roh membalas. Ya. Makanya roh membalas ini sangat berbahaya karena hal yang kecil nanti bisa menjadi hal yang besar. Nah, yang diperlukan adalah kembali. Yang diperlukan adalah kasih Allah ya. Nah, kalau kedua pasangan mungkin secara spiritual agak sulit ya, wah, kami bingung caranya minta kasih Allah. Nah, carilah penasehat atau orang tua ya yang memang dekat dengan Tuhan gitu. Karena yang kita butuhkan saat-saat terjadi perselisihan itu adalah rohnya Tuhan. Jadi kita cari nasihat kepada orang-orang yang memang kita tahu mereka dekat dengan Tuhan. Karena kalau kita salah membawa persoalan kita kepada orang-orang yang nggak dekat dengan Tuhan, yang ada mereka bisa jadi kompor. Ya, yang tadinya masalah begini malah dibilang, iya bener tuh kamu itu. Ya, udah ini aja. malah bukan selesai ya, malah didukung gitu ya. Nah, padahal yang kita butuhkan ketika ada perselisihan dengan pasangan, yang kita butuhkan itu sebenarnya adalah rohnya Yesus gitu ya. Jadi sifatnya Yesus yang sebenarnya yang harus kita butuhkan gitu. Mungkin itu Bu Sinta mau tambahkan? Ya, setuju ya. Dan dari awal juga pada saat Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan ya, di Kejadian 2 ayat 24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Artinya pada saat rumah tangga kecil yang terbaru ini, mereka menjadi keluarga yang independen ya, yang bertiga sama Tuhan untuk menjalani rumah tangga yang baru gitu. Artinya apa? Sebisa mungkin masalah-masalah yang terjadi di sini ini tidak ada hubungannya dengan keluarga kita ya, orang mama kita, papa kita dan lain sebagainya. Enggak. Tugas imam yang tadinya oleh papa kita, bapak kita sudah pindah ke suami kita gitu ya, jadi imam di dalam keluarga. Nah, tapi memang benar, dan pada saat kasus-kasus di mana yang kita berdua membutuhkan orang ketiga, di saat-saat gelap di mana kita tidak di saat hati kita begitu penuh dengan kemarahan, seringkali kita nggak bisa melihat kehadiran Kristus ya, maka kita bisa minta Tuhan mengirimkan perpanjangan tangannya, orang-orang yang takut akan Tuhan untuk menolong kita berdua, suami dan istri, untuk dapat mencapai satu titik temu kembali di menumbuhkan cinta yang mula-mula itu kembali berkobar-kobar untuk mau saling mengampuni dan bersatu kembali. Jadi baiknya memang begitulah stepnya. Dibandingkan kita cerita kepada ibu, bapak dan lain sebagainya. Kecuali untuk kasus-kasus di mana yang ini ya, membahayakan jiwa ya. Untuk membahayakan jiwa, ini kita bisa sampaikan ya kembali kepada orang yang Tuhan utus, dan ini mungkin akan perlu disampaikan kepada keluarga. Begitu mungkin. Itu Bu Rini. Baik. Jadi tadi kan contoh ceritanya kan sederhana. Jadi Bu Seneta sudah menambahkan kalau ada kasus-kasus tertentu memang kita perlu perpanjangan tangan. Jadi menurut saya satu statement yang baik kalau tadi dikatakan oleh Pak Rudolf bahwa biarlah istri menjadi kuburan suami, suami menjadi kuburan istri. Saya rasa satu satu komitmen yang saling mendukung satu dengan yang lain, supaya ya keburukan kita ini ya biar kita aja berdua yang tahu gitu, jangan sampai keluar, apalagi ke tetangga gitu kan. Wah, itu namanya membuka aib sendiri, begitu, seperti itu ya Bu Suneta, Pak Rudolf ya. Jadi mungkin ini closing statement yang ingin saya minta dari Bapak dan Ibu untuk boleh menguatkan rumah tangga. Saya yakin di luar sana mungkin begitu banyak rumah tangga yang dalam kondisi mereka sedang ya mungkin tidak rukun dengan suaminya, atau suami sedang bermasalah dengan istri, atau sebaliknya, atau bahkan juga dengan anak dan lain sebagainya. Karena
sifat rendah hati tadi itu kalau tidak dipelajari, tidak kita tidak kita pupuk, itu tidak akan muncul dalam diri kita ya. Tidak semua orang mau atau bisa meneladani apa yang Yesus sudah ajarkan kepada kita. Jadi seringkali yang muncul itu adalah tadi itu balas gitu, bukan ampuni bukan itu. Jadi kami minta dari Bapak dan Ibu Suneta dan Pak Rudolf untuk boleh memberikan satu closing statement agar tertolong teman-teman kita pemirsa yang di luar sana ketika mereka sedang dalam keadaan tidak baik. Kita mendengarkan ini boleh menjadi satu pemikiran yang baik, akhirnya membawa rumah tangga mereka kembali damai dalam Yesus. Silakan Bapak dan Ibu. Ya, kalau dari saya closing statementnya adalah apa yang ditulis oleh sang penulis gitu ya. Ya betul, kita senang gitu ya, mungkin terlebih khusus wanita ya, senang untuk dikatakan I love you gitu ya. Mendengar kata I love you dari suami itu mungkin kita senang gitu ya. Dan juga suami sering berpikir bahwa wah, kebutuhan istri saya adalah saya harus memenuhi materi gitu ya. Wah, jadi sering suami-suami itu berpikir, wah, kebutuhan terbesar istri saya adalah tentang materi. Saya harus bisa memberikan dia baju atau hal-hal yang dia butuhkan gitu, jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Tetapi dari cerita ini kita bisa melihat ada kebutuhan terbesar lagi selain kata-kata I love you, selain mobil, selain rumah, selain pakaian, selain apa itu, yaitu tentang toleransi atau pengampunan. Jadi kebutuhan terbesar pasangan kita selain hal-hal yang tadi itu, ya betul, kata-kata romantis gitu ya, kebutuhan-kebutuhan fisik betul itu dibutuhkan, tapi ada kebutuhan yang lebih besar lagi, yaitu toleransi terhadap kesalahan mereka. Jadi biarlah kita semua belajar ya, sebagaimana Kristus mengampuni, demikianlah juga kita mengampuni pasangan kita. Mungkin itu dari saya. Silakan Bu Sunita. Ya. Dan ini juga yang menjadi satu hal yang kita sekarang suka sampaikan kepada orang-orang muda yang mau menikah ya, bahwa pada saat kita masuk ke dalam dunia pernikahan, bukan membawa cinta saya, cinta Sunita, atau cinta Rudolf dalam pernikahan itu. Pada saat kita berjanji di depan altar untuk disatukan oleh Tuhan, maka Tuhan mau kita mengizinkan di dalam pernikahan kita cinta Kristus yang dibawa di sana. Seperti apa cinta Kristus? Cinta tanpa syarat. Cinta yang tetap mengasihi seberapapun kita disakiti. Cinta yang mau memahami. Cinta yang mau panjang sabar. Cinta yang mau menerima. Cinta yang mau menunggu Tuhan mengerjakan pasangan kita untuk menjadi lebih baik. Dan kita mau menunggu untuk bersabar. Itulah cinta. Dan itulah sebabnya Tuhan mengatakan kepada kita bahwa institusi pernikahan itu adalah suci. Kenapa? Karena ada Yesus, karakter Kristus yang akan dipancarkan kepada dunia melalui pernikahan. Jadi ini bukan hanya cinta-cintaan, tapi adalah cinta Kristus yang sedang kita sama-sama usahakan dan yang mau Tuhan rindu untuk kita pancarkan keluar sana. Pernikahan adalah alat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran kepada dunia. Jadi buat kita-kita yang mau menikah, ingat ya, pernikahan itu cinta, membawa cintanya Kristus, cinta yang suci. Dan buat kita yang sedang bergumul di dalam pernikahan kita nggak punya cinta itu. Kita manusia yang lemah, kita punya cinta yang egoisme. Tapi Tuhan yang punya cinta yang sempurna itu rindu untuk memberikan cintanya kepada kita. Apa yang kita perlu lakukan? Minta. Datang kepada Tuhan. Minta cinta itu untuk hadir di dalam diri kita. Dan kemudian apa step keduanya? Setelah kita minta, Tuhan akan izinkan kita untuk melatih, menjadilah menang. Di dalam setiap perkara yang Tuhan izinkan untuk kita memiliki, mempraktekkan cinta tanpa syarat itu. Kepada siapa? Pada orang yang kita cintai, pasangan kita, dan anak-anak kita. Semangat, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih banyak Bu Sunita, Pak Rudolf. Satu pembelajaran yang sangat luar biasa, menolong kita semua ya dalam rumah tangga, bahwa rumah tangga itu adalah satu perjalanan yang tidak ada ujungnya, satu pembelajaran yang tidak ada habisnya. Jadi kita memang perlu mengundang Yesus Kristus dalam rumah tangga kita masing-masing. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bu Sunita dan Pak Rudolf. Pada pemirsa sekalian, dari
IGC Studio bersama saya Dias Teorini dalam acara IGC Voice of Seven Call Open God. Kita akan bertemu lagi pada hari Selasa yang akan datang pukul 6 sore. Untuk menutup acara kita, saya mengundang Pak Rudolf untuk boleh memimpin kita kembali dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah, Bapa yang kekal, Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Terima kasih Tuhan, Engkau ingin menolong kami, Engkau ingin menyelamatkan kami dari dosa. Engkau ingin menyelamatkan kami dari sifat-sifat si jahat, perasaan-perasaan jahat yang menggoda kami ya Tuhan. Biarlah kami selalu waspada Tuhan dalam rumah tangga kami semua. Ketika godaan itu datang, biarlah kami teringat untuk lari kepadamu ya Tuhan. Berseru meminta tolong, agar kami diselamatkan oleh Engkau, sehingga perasaan-perasaan ego-ego itu dapat ditaklukkan ya Tuhan dengan kasih-Mu, sehingga kerendahan hati, pengampunan, kesabaran, roh-roh, buah-buah kasih dapat kami berikan kepada orang lain di sekitar kami, terlebih kepada pasangan dan keluarga kami semua. Berkati kami semua Tuhan, kepada setiap pendengar yang mendengar acara ini, biarlah kami semua dapat mengalaminya Tuhan, mengalami bagaimana kami ditolong oleh Engkau, sehingga ketika dalam perselisihan kami dengan pasangan, kami dapat merasakan kuasa-Mu yang menolong kami Tuhan, sehingga kami dapat menang melawan egois kami, sifat-sifat diri kami yang jahat, yang berasal dari si setan ya Tuhan, sehingga kami dapat merasakan damai sukacita dalam keluarga kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Rudolf, Bu Sunita. Semoga selalu diberikan kesehatan. Kita bertemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih.